ke-24 ini Bu. Ya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini acara Godies Natalis Politeknik Indonesia Surakarta yang ke-24 dan alhamdulillah kita pada saat ini sudah melampaui yang kami laporkan tadi program kerja 1 tahun melampaui banyak program-program yang 90% insya Allah ya sudah melampaui dari apa yang kita harapkan targetkan. Nah harapan kami ke depan pastinya Politeknik Indonesia Surakarta yang insya Allah kita akan bertransformasi ke universitas insya Allah. Nah ini lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dan tentunya kami terus akan mengharapkan trust masyarakat untuk Indonesia. Begitu. Kalau terkait dengan Target untuk universitas mungkin kapan? Ya ini di tahun ini Pak, insya Allah tahun ini kami harus kelar gitu ya, kami harus kelar. Mohon doanya. Ya. kalau tadi Bu dari dikaitkan dengan orasi ilmiahnya Prof Eko, apa yang akan diambil oleh Indonesia? Program kerja tahun ini prioritas adalah membangun SDM, membangun sumber daya manusia. Di dalamnya adalah bagaimana kita meningkatkan kinerja dari dosen, inovasi, kreativitas dari Bapak Ibu para dosen, dan tentunya meningkatkan layanan dari teman-teman dari tenaga pendidikan. Jadi intinya pada tahun ini kami programkan prioritas adalah membangun SDM, sumber daya manusia di Politeknik. Bu, alasan mengundang Prof Eko apa Bu? Ya, karena beliau itu tokoh dari beliau itu sangat menginspirasi saya itu lama. Beliau itu kalau membicarakan masalah pendidikan itu selalu menarik hati ya. Artinya menarik hati itu beliau itu kalau mengajarkan kepada kita atau share kepada kita itu selalu mengajarkan bahwa kita mengajar sebagai dosen yang dirindukan, dosen yang dicintai. Artinya kita itu harus dengan mahasiswa itu benar-benar menyampaikan ilmu, skill itu dengan hati. Jadi itu yang menarik kami di dalam hal ini Prof Eko kita undang itu seperti itu. Jadi beliau itu memang lama ya. Jadi ini saya pingin undang beliau itu udah lama, tapi waktunya beliau kan sangat sehingga baru hari ini bisa terlaksana. Ada nggak rencana kerjasama dengan lembaga dari Insya Allah dengan lembaganya Insya Allah kami sebetulnya sudah ada kerjasama secara institusi dengan salah satu dosen yang ada di sana itu di Pradipta itu ya. Kami sudah lama sekali, sudah puluhan tahun bersama itu. Kalau untuk institusi mudah-mudahan ke depan kami ada kerjasama dengan universitas beliau. Gitu. Terima kasih Bu Suci. Sama-sama. Bisa nih kalau nggak salah ya. Oh biasa di Solo beliau. Ya, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, 24 tahun bukanlah perjalanan singkat. Politeknik Indonesia tumbuh dari sebuah cita-cita sederhana, menghadirkan pendidikan tinggi yang mampu memberikan bekal nyata kepada generasi muda agar mereka memiliki kompetensi, kemandirian dan masa depan yang lebih baik. Dalam perjalanan tersebut, tentu banyak tantangan yang telah kita hadapi. Dunia berubah, teknologi berubah, industri berubah, karakter generasi muda berubah, bahkan cara masyarakat memandang pendidikan tinggi juga berubah. Karena itu, kampus pun tidak boleh berhenti berubah. Inilah yang latar belakangi tema Desnatalis yang ke-24, bertransformasi menuju universitas unggul, inovatif dan berdampak. Tema ini bukan setiap waktu akan ku nyanyikan lagu kenang-kenangan.
Serasa engkau menemani Menyanyikan lagu ini. Oke. Semuanya masih ingat ya Bapak Ibu ya? Kita nyanyi bareng-bareng. Terima kasih loh ini Ibu tadi bawa kaset saya. Waduh, saya aja udah gak punya kasetnya. Ibu masih punya kaset saya. Yore. Kaset. Main bareng ya Bu ya. Ayo Bu. Nyanyikan lagu untukmu, lagu senang Lagu kenangan masa lalu, waktu kau masih di sampingku. Lagu ini, lagu kenangan yang takkan ku lupakan. Lagu ini, lagu kenangan yang takkan ku lupakan. Wow. Terima kasih. Maksudnya Bapak Ibu ya, kita sudah membayar tiket masuk bioskop, tapi begitu filmnya baik, lebih baik saya tidak nonton. Itu pasti ada hal yang sangat mendasar dalam dunia kita. Kenapa? Balita berapa tahun? 5. 5 tahun. SD, SMP, SMA berapa tahun? 12. 5 tambah 12 berapa? 17. Usia dewasa 17 ke atas, betul? Berarti pendidikan tinggi sebenarnya adalah pendidikan untuk orang dewasa. Apakah sama pendidikan orang dewasa dengan pendidikan non dewasa? Beda. Tapi kenapa cara mengajar di perguruan tinggi sama dengan cara mengajar di SMA SMP? Apakah orang dewasa harus diabsen? Apakah orang dewasa harus diajarkan? Maka di luar negeri itu mereka bisa fokus pada konten pembelajaran karena masalah karakter sudah selesai sebelum usia 17. Setelah 17 nggak bisa digugat lagi. Mereka adalah pribadi mandiri yang menjadi subjek hukum. Nggak bisa lagi orang tuanya datang kalau ada apa-apa. Dia yang bertanggung jawabkan usia dewasa. Jadi mestinya yang dilakukan sekarang adalah ilmu andragogi, hondagogi, cybergogi dan lain sebagainya. Bukan lagi pedagogi sebagaimana kita ada di SD, SMP, SMA. Itu pertanyaan refleksi pertama, Bapak Ibu sekalian. Ya, agar kita tahu seperti apa. Kedua, benar yang dikatakan tadi dosen-dosen dalam refleksinya itu bahwa di Indonesia ini salah satu sektor yang sangat diregulasi adalah pendidikan. Nomor satu bank. Bank itu katanya highly regulated market karena pernah bikin dosa sama republik ini. Kita bisa krisis gara-gara bank, makanya langsung diatur dengan segala rupa. Dan pendidikan juga begitu, mungkin karena dulu pernah jual beli jasa, akhirnya sekarang kita dilihatin benar-benar satu persatu sampai yang namanya tridharma. Ada yang tahu tidak tridharma itu apa sebenarnya? Ini refleksi yang kedua. Saya dengan almarhum ayah saya dulu meneliti berbagai perguruan tinggi di dunia, ingin tahu asalnya tridharma itu dari mana. Ternyata tridharma itu di Indonesia Dharma 1, 2 benar terjemahannya dari bahasa Latin. Tapi yang ketiga itu rodo salah terjemahannya. Pertama kan apa? Pendidikan, pengajaran, sama. Di situ dibilang teaching. Kedua, penelitian. Di sana dibilang research. Yang ketiga,
Di sini Pengabdian masyarakat. Di luar itu bukan kata aslinya bahasa Inggris adalah services. Jadi yang benar adalah pelayanan pada masyarakat. Dalam services ada social services, ada professional services, ada consultancy services. Jadi sebenarnya 3 dharma itu adalah sumber revenue atau pendapatan perguruan tinggi. Gara-gara pelayanan menjadi pengabdian, jadinya isinya adalah pengabdi terus. Bersihin got, tumbang darah, betul ya? Padahal yang namanya London School of Business 60% pendapatannya dari konsultan. Dosennya jadi konsultan bagi industri. 60% pemasukannya. Ya. Bahkan yang kampus yang sudah berdiri lebih dari 500 tahun seperti Harvard, Yale, Cambridge, Oxford itu ada pendapatan keempat. Dari satu adalah dari pendidikan pengajaran, uang sekolah, kedua dari riset, ketiga dari pelayanan tadi, professional service, dan keempat tahu dari mana? Gak ada yang pernah menduga yang keempat ini. Bunga dana abadi. Wah. Harvard University berdiri 700 tahun lebih. 25% pendapatannya adalah dari bunga dana abadi. Bayangin, 500 tahun dia menumpuk uang itu untuk bunganya dinikmati 1/4-nya. Dan Indonesia mulai melakukan itu yang namanya dana wakaf dan lain sebagainya. Tapi ribut, Pak, jangankan dana abadi, dana sehari-hari aja nggak cukup. Gimana mau nabung? Nah, jadi agar kita bisa tahu konstelasi ada di mana, karena belum ada kampus di Indonesia yang lebih dari 150 tahun setahu saya. Karena kalau dana abadi yang baru menikmati adalah cucunya 7. Jadi Pak Darjono yang nanam, mungkin yang dapat nanti cicit saya. Iya.